Sultan Entertainment dan Sidak Misteri berada di Villa Ayu yang posisinya berdekatan dengan Gunung Gelis. Villa Ayu sudah sangat terkenal dengan keangkerannya. Tragedi apa saja dan apa penyebab hingga villa ini ditinggalkan oleh pemiliknya? Untuk mengetahui fenomena apa saja yang mereka alami saat eksplorasi di Villa Ayu ini, saksikan selengkapnya hanya di Gun Entertainment. Dan perlu diingat, jangan nonton sendirian. Serius? Gue pernah bawa jenazah. Bisa dibilang itu ular serem gak sih Bang? Menurut Ya mungkin berwujud ular siluman gitu. menunjukkan. Dan sosok seperti apa yang punya ciri? Sebelum gue ceritain tentang nenek-nenek itu, udah ngomong, baru datang nenek. Halo, selamat malam sobat bukan yang ada di rumah. Sekarang gue udah sampai di lokasi kedua, tempatnya villa juga, namanya Villa Ayu. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah tahu sebagian mungkin tahu ya, Villa Ayu ini seremnya tuh kayak bagaimana. Tadi gue sama Paldi udah nyoba masuk ya Pal. Iya. Kontennya Sidak Misteri, explore ke dalam, tapi kita terhenti karena kita nemuin ular di tengah-tengah perjalanan kita. Karena kita nggak tahu itu ular berbisa atau enggak, jadi kita putusin untuk hentiin ya Pal ya, explore. Dan mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ya Pal, ngebahas tentang kita di dalam tadi ngerasain apa gitu, dan mitos-mitos apa aja yang ada di sini gitu. Villa ini tuh kosongnya kenapa? Kalau asal usulnya villa ini kosong ya gue nggak tahu ya. Kalau lu tahu? Menurut yang gua browsing ya Pal ya, ini villa ini kosong itu udah hampir 12 sampai 15 tahun. Villa ini kenapa kosong? Jadi tuh di saat villa ini proses pembangunan, sang pemilik tuh meninggal. Sang pemilik meninggal, proses pembangunannya pun dihentikan. Kurang tahu juga kenapa dihentikan, dan pihak keluarga pun nggak ada yang melanjutkan untuk mengambil alih meneruskan pembangunan ini gitu Pal. Tapi di Villa Ayu ini udah kebangun kolam renang yang tadi kita udah explore ya. Nanti teman-teman bisa lihat di kontennya Sidak Misteri, explore kolam renangnya. Jadi yang udah jadi itu kolam renang, terus ada lapangan tenis juga Pal. Oh, Kita lapangan tenis juga? ada lapangan tenis sudah jadi. Cuman karena tadi akses ke dalamnya agak susah ya Pal, jadi kita buat nemuin. Bukan agak susah, Emang susah banget ya. Susah banget ya. Emang susah banget. Karena teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, tempat kita tadi masuk aja udah perjuangan banget. Dari pintu masuk gerbang itu pun udah yang kita lewatin semak belukar, ditambah jalanannya licin sekali gitu loh. Udah gitu agak menanjak ya Pal, Ya. buat masuk ke atas. Nanjak gitu. dan itu licin banget gitu loh. Nah terus kan tadi gue bilang tuh Pal, di sini tuh ada kolam renang, ada lapangan tenis. Terus udah sempat dibangun juga garasi, salah satu garasinya. Yang terkenal itu ya tempat 3 ini nih. Gue dapet info juga nih dari yang gue baca di internet. Ini kan Villa Ayu ini kan terletak di jalan raya. Yang informasi yang gue dapet, di depan jalan raya ini, entah di bawah entah agak ke atas, itu sempat ada terjadi kecelakaan seorang wanita dan langsung meninggal di tempat Pal. Tapi tepatnya gue nggak tahu di mana, cuma pas banget di depan sini nih. Kalau kata warga sekitar, sosok si cewek yang meninggal karena kecelakaan ini sering menampakkan diri di sini Pal, di sekitar jalan ini, dan gak menutup kemungkinan juga mungkin dia jadi penghuni villa juga gitu kan ya, namanya juga tempat kosong kan, kita nggak ada yang tahu ya. Memang yang kalau bicara masalah kecelakaan di sini, memang gue sempet dengar tuh rumor-rumornya kalau penunggu villa ini suka mengganggu pengguna jalan yang lewat sampai dia bikin insiden kecelakaan gitu loh. Gitu kan, jadi mungkin dia
menampakkan diri gitu kan, bikin penglihatan orang itu jadi kabur jadi atau tidak konsentrasi, ya tidak halu. konsentrasi. Itu gue pernah dengar rumor itu gitu loh. Ngeganggu juga ya sosok si perempuan itu ya. Kita di sini dari tadi tuh nyari warga lokal ya Pal, untuk bisa kita minta keterangan atau cerita-cerita. Cuman walaupun ini di jalan raya, warga-warga lokalnya tuh nggak ada yang keluar, udah nggak ada lampu, nggak ada lampu-lampu rumah, nggak ya ada Pal, penerangan nggak ada sama penerangan. Jadi cuman ada lampu motor yang kalau lewat sini aja gitu ya Pal. Tadi kan gue udah ikut Paldi nih di kontennya Sidak Misteri Explore. Tadi sih pas gue nyampe baru sampai gerbang sini udah serem ya Pal, karena untuk pertama kalinya Sidak Misteri dan Bukan Entertainment ini keluar. Mungkin kalau lu udah pernah ya Pal keluar ya buat Bukan Entertainment untuk pertama kalinya konten horor keluar dan langsung ke Villa Ayu yang terkenal angker ini gitu. Tadi pas gue ngerasain ke dalam sih, selain jalannya yang sulit, hawa-hawa creepy-nya sih dapat banget karena kita dikelilingin sama pohon-pohon besar dan tebing-tebing tinggi. Bisa dianggaplah hutan lah. Bisa dianggap ini hutan. Sampai di atas tadi tuh pas sampai di mana Pal? Di kolam renang banyak ini ya Pal, interaksi ya. Iya. Pertama kita datang tenang, kemudian ada gerakan di air. Jadi seakan-akan kayak ada yang lempar gitu ke air, padahal pas kita datang itu tenang airnya gitu kan. Semakin kita ke dalam ke kolam renang, suara-suara binatang, suara-suara gesekan-gesekan atau lemparan-lemparan tuh makin kencang ya Pal. Iya banget. Kita nggak tahu kenapa, mungkin yang tadi gue bilang mungkin posisinya karena gue lagi halangan kali. Jadi agak-agak bau amis. Orang halangan itu, perempuan lagi halangan gampang banget dapat interaksi dari makhluk halus. Yang gue tahu gitu kan. Nah, memang kalau yang gue rasain sendiri ya, pertama kali datang itu memang udah disambut dengan jalanan yang nggak ada penerangannya sama sekali. Dan tidak ada kehidupan, cuman motor 1-2 biji doang yang lewat gitu kan. Itu udah benar-benar membuat keadaan ya situasi ini benar-benar terlihat seram sekali. Seriusan, kita aja ngeliat jalanan ini aja tanpa begini ya, tanpa lampu, tanpa penerangan, kita nggak bisa ngeliat jalanan sama sekali. Ini pandangan kita ke depan ini jalan raya. Tapi kita nggak bisa ngeliat jalanan. Kita nggak bisa ngeliat jalanan, benar-benar hitam gelap gitu hitam ya gelap. Nah, jadi memang yang paling dirasain ya, yang paling gua rasain nih gitu kan. Kalau si setan sosok wanita sosok wanita itu menurut gue tuh ada di sebelah sono, tau gak? Tuh yang dekat pelang itu jalan tadi. Di situlah gue ngerasain pas pertama kali masuk. Sebenarnya gue biasa aja tadi masuk itu, memang gue cuma ngerasain serem doang. Pertama kali ngerasain itu pas di kolam renang. Gue sempat berhenti sebentar karena gue ngeliat samar-samar bayangan putih di pohon itu tinggi gitu loh. Makanya tadi gue sempat berhenti diem di situ karena gue untuk memastikan gitu loh, karena itu bayangannya itu pindah-pindah, seakan-akan kayak mata gue kunang-kunang gitu. Dan ini kita kena lighting gini aja, sebenarnya gue nggak kunang-kunang liatin itu gitu loh, karena gue makanya diem gitu karena ngeliatin kunang-kunang itu, kayak kunang-kunang tapi bentuknya itu lurus gitu loh, gitu kan lurus. Mungkin dia kayak mengawasi kita gitu ya. Kayak mengawasi. Tapi untuk teman-teman sebenarnya perlu diketahuin ya, kita tuh datang ke sini ke tempat-tempat untuk kita eksplor, kita nggak sembarangan langsung masuk geradak-geruduk gitu. Kita ngelewatin proses yang namanya izin. Kalau memang ada yang jaga, kita minta izin dan kita kirim doa juga gitu kan. Kita baca doa bareng gitu. Pas tadi jalan, gua benar-benar memang ada interaksi banyak sekali. Kita dengar suara ketawa. Suara ketawa sih itu paling epic banget. Tapi kita tetap berpikir positif selama kita ada di tempat lokasi eksplor. Selalu gua ajarin untuk ya pikir positif lah kalau itu mungkin suara binatang atau suara tokek gitu kan, karena supaya kita tidak terbawa hawa takutnya. Tapi tadi pas ketika dengar suara ketawa jarak 1 meter ke depan kita nemuin ular ya? Ya. Ada ular. Nih. Enggak. Mundur. Ada ular di pohon. Oke. Ini penghambat utama ya, teman-teman. Itu warna coklat di ranting. Gue baru pengen ngeliat ceknya. Hah? Bro, gue lebih takut ini. Gak boleh menantang? Iya. Oke. Entah itu ular beneran atau ular jelmaan kan kita nggak tahu. Kita nggak berani ngelanjutin karena nggak mau nentang alam lah. Ya, gitu nentang ya kan? alam. Ya, gue jujur aja kalau gue memang fobia ular ya. Gue nggak bisa gitu kalau itu. Apalagi bagi gue itu sebuah tanda lah gitu kan. Sebuah tanda. Itu pertama.
kedua mungkin tadi bisa aja kita paksain jalan gitu kan, cuman memang jarak berapa meter ke depan lagi dari ular tempat kita tadi berhenti itu jalanan udah ketutup benar-benar sama pohon besar. Udah nggak ada jalan. Udah nggak ada jalan lagi gitu loh. Mungkin ya memang kita juga nggak mau ngambil resiko untuk buka jalan ya, Pal. bisa sampai di sini doang, nggak bisa kemana-mana lagi. Karena kita harus siap segala hal. Segalanya harus siap. Kita harus siap karena mental. apapun yang kita lakukan, kita siap nerima resiko gitu Iya kan. betul. Yang gua rasain memang gua nggak bisa ngeliat lah ya, nggak bisa ngeliat. Tapi yang gua rasain memang kalau perempuan itu memang benar ada gitu ya kan. Perempuan itu memang benar ada, tapi gitu kan ada kayak anak kecil ya. Nggak tahu kenapa gue ngerasa bayang-bayang gue tuh kayak ada anak kecil di situ, ada anak kecil nggak tahu kenapa gitu. Apa lu pernah baca artikel tentang itu selain itu? Kalau misalnya artikel tentang anak kecil sih gue nggak pernah baca, tapi nggak menutup kemungkinan. Ya. Sekarang gini, kalau ada tempat villa atau tempat rekreasi, ada suatu kejadian yang meninggal atau apa, otomatis ditutupi dong, ya kan, supaya tempat itu mungkin laku, tetap dikunjungi. Jadi kemungkinan kalau misalnya ada kejadian tentang anak kecil itu mungkin iya, tapi karena emang tempat wisata atau tempat yang untuk disewakan mungkin ditutupi, jadi nggak dimasukin ke artikel gitu kan. Yang gue baca sih cuman itu doang sih yang tadi, karena pemiliknya meninggal di saat pembangunan, jadi pihak keluarga pun nggak tahu kenapa nggak mau melanjutkan, jadi terbengkalai begitu aja gitu. Iya karena memang kalau gue lihat ini benar, buat teman-teman semua yang ngikutin kita dari tadi, channel kita dari tadi, konten kita di Sidak Misteri ataupun di BKN, kalau kalian lihat datang ke sini itu benar-benar ya, kita itu benar-benar harus selalu waspada. Ini karena ini jujur ya, gue sekarang dari konten yang pertama ke konten yang kedua, sekarang makanya gue kelihatan lemas karena kepala gue berat sekali. Udah berat ya, Pak? Berat sekali kepala gue. Nanti mungkin gue bakal ambil udu dulu. Netralisir ya? Ya karena untuk menetralisir gue, karena ini gue yakin gue ketempelan, yakin gue. Tadi kita itu datang ke sini sebenarnya niatnya mau ngajak waktu itu salah satu bintang tamu dari Sidak Misteri yang bisa ngeliat, yang mempunyai kelebihan khusus untuk melihat makhluk halus, namanya Devita, yang dimana itu saudara saya juga. Cuman kita terhalang nggak jadi membawa karena memikirkan resikonya. Untungnya sih ya, karena setelah saya datang ke sini jadi mikir dengan medan yang cukup begitu sulit, benar-benar kita aja yang istilah kata yang fresh gini aja kita kesulitan dan perlu hati-hati, apalagi takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesurupan, itu kita bakal susah untuk mengevakuasinya. Benar. Gitu loh. Jadi alhamdulillah untuk itu kita nggak jadi datengin bintang tamu kita itu. Gitu loh. Iya, oke, mungkin segini dulu konten gue bersama Paldi di Villa Ayu. Mudah-mudahan ada kesempatan mungkin ya Pal untuk bisa eksplor sampai dalam, entah itu di channelnya Bukan Entertainment atau dilanjutin di Sidak Misteri. Intinya kita berdua masih penasaran ya Pal. Masih penasaran. Masih sangat penasaran karena ini villanya benar-benar ada di atas. Jadi kolam renang itu di bawah, villanya di atas gitu. Nah kita untuk sampai di atas ini kita cukup susah lah gitu kan. Nah buat teman-teman yang udah nonton channel ini makasih banyak. Yang punya cerita-cerita horor, yang punya pengalaman misteri, bisa langsung share pengalaman kalian, bisa langsung DM di IG-nya @bukan.entertainment, atau kalian juga bisa komen di kolom komentar ini. Nanti kita coba bawain atau kalian kita undang ke studionya Bukan Entertainment buat podcast bareng gue. Kita ini hidup berdampingan dengan hal makhluk gaib. Jadi gue sering banget bilang, kalian mau percaya atau enggak, gue serahin kepada kalian. Gue di sini sama Paldi menghibur kalian, memberikan konten yang mudah-mudahan kalian terhibur ya Pal, gitu kan. Makanya kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelnya Bukan Entertainment dan juga channelnya Sidak Misteri. IG-nya apa Pal? IG-nya di @sidak misteri. Kalau IG gue sendiri @kopaldi. @kopaldi ya. Atau bisa di IG gue @septi_anissa_2 kali. Ya mungkin dari teman-teman Bukan Entertainment kalau ada saran tempat buat tantangin kolaps lagi, bisa DM aja langsung nih. Bisa DM ke Paldi, ke Sidak Misteri, atau bisa DM ke Bukan Entertainment atau ke IG gue sendiri. Komen aja di bawah. Komen lah, atau komen di bawah ini. Misalnya kayak
Bang Paldi atau Sep ke villa ini dong atau ke tempat ini dong kalian berdua gitu kan. Nanti kita coba filter dan insya Allah kita datengin gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman penonton setianya Boka Entertainment, penonton setianya Sidak Misteri. Saatnya gue Septianisa dan Boka Entertainment Dan gue Respaldi dari Sidak Misteri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.